Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek kan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Jadi wajar kalau Gatot itu juga selentik saat itu. Jadi jangan dibolak-balikkan seakan-akan yang ini menjadikan Gatot itu diberhentikan dari jabatannya. Sementara kejadian yang Cilegon itu nggak diungkap oleh Gatot sendiri. Gatot ini mainnya jorok kotor ya, suka memfitnah sana sini. Lihatlah, tidak ada satupun mantan Panglima TNI ya yang jadi gembel seperti Gatot ya. Pak Jokowi tetap tenang, senyum, tidak bikin gaduh. Karena respon tenangnya itu mereka makin gerendengan, dicari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, bahkan ini sangat menarik sekali, yakni tentang mantan Panglima TNI di masa pemerintahan Jokowi ya, yang tiba-tiba muncul di acara sebuah partai yang gak laku ya kan, yang didirikan oleh gelandangan politik, dan seolah-olah mantan Panglima TNI ini sedang buka-bukaan gitu, buka-bukaan rahasia ketika yang bersangkutan menjadi Panglima TNI. Dan ini ya kan, secara tidak langsung dia sedang membongkar aibnya Jokowi, dan dengan terang-terangan dia mengatakan biar Jokowi marah kepadanya katanya. Aduh, seolah Jokowi lah yang selalu salah ya kan, gak masalah ya kan, timpakan semua kesalahan kepada Pak Jokowi. Katanya si mantan Panglima TNI nih yang paling Panglima ya kan, dia dipecat Jokowi sebagai Panglima TNI karena dia tidak mau menuruti perintah Jokowi yang melanggar katanya. Aduh, pinter kali membelak-balikan fakta manusia yang satu ini ya toh. Faktanya, rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan manusia seluruh dunia, dari kutub utara sampai kutub selatan, ya kan, sudah paham. Kau itu dipecat karena nggak becus ya mengemban amanah sebagai Panglima TNI. Ya masa sih Jokowi mau ke Nduga, Papua, ya kan? Kau larang, kau nggak berani, katanya berbahaya. Lah kau Panglima TNI, apa tugas kau itu? Ulang tahun TNI, ya kan? Di mana kemarin itu? Di Banten kalau tidak salah ya. Di masa pemerintahan Jokowi itu macet sampai 30 km, coba bayangin. Presiden dan ibu negara sampai naik ojek, jalan kaki naik ojek. Sampai acara sudah selesai. Itu kekoplakan kau, makanya kau itu diganti, ya toh, kata netizen. Kau itu sama dengan menapuk muka sendiri. Kau pikir rakyat ini goblok macam kau bisa kau bodoh-bodohin? Ya enggak lah, kecuali golongan sudrun ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Inilah dia. Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek kan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Tapi tidak bisa, TNI adalah institusi yang besar bukan karena besarnya. Dia adalah prajurit yang dilatih,
dipersenjatai, diorganisir. Kalau pemimpinnya nggak benar, bahaya sekali. Iya, buka aja lah. Ya mumpung kau itu ngomong di hadapan orang-orang pekok. Orang-orang dengan tingkat kecerdasan cuma 78 maksimal ya kan. EQ 78. Kau bacot macam kayak gini seolah-olah membuka rahasia, membongkar aibnya Pak Jokowi ya kan. Ya mereka percayalah. Tapi orang-orang yang melihat videomu yang tidak hadir di acara itu ya, karena memang itu acaranya ya macam gitulah. Ya nggak ada yang percaya lah. Ah, iyalah. Aduh. Lanjut. Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek kan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Besok saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah. Gatot. Kepanjangannya adalah gagal total. Aku sangat menghargai, menghormati institusi TNI dan Polri, prajurit yang aktif ataupun yang sudah purna wirawan. Karena apa? Karena mereka semua orang-orang hebat yang mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara ini. Tapi aku tidak akan sedikit pun menghormati siapapun, mau jenderal, mau mantan panglima, mantan kapolri yang suka membuat gaduh Indonesia. Karena apa? Karena ingin berkuasa. Contohnya seperti apa? Seperti Gatot. Gatot ini mainnya jorok kotor, ya. Suka memfitnah sana sini. Lihatlah, tidak ada satupun mantan panglima TNI ya yang jadi gembel seperti Gatot ya. Gatot, kita semua rakyat itu tahu ya berapa kali kamu melanggar aturan. Ingat nggak kamu datang ke demo 212, kamu pakai baju bebas. Padahal aturannya kan harus menggunakan seragam dinas dalam keadaan apapun. Di situ kan kamu ingin ya memiliki masa kan, ingin dapat nama kan, ya, ingin berkuasa kan. Terus ingat nggak Gatot, waktu HUT TNI yang Pak Jokowi harus jalan berkilo-kilo itu ulah siapa? Hah? Ulah kamu, ya. Sekarang pakai ngomong Pak Jokowi nitip lah, inilah. Itu sudah hal biasa, bukan rahasia lagi Gatot. Bahkan elu sendiri bisa jadi panglima, ya. Itu karena Pak Jokowi. Bukan karena prestasimu atau bukan karena dirimu sendiri, bukan. Tapi karena rekomendasi dari Presiden Jokowi. Inilah, udah dinaikin derajatnya malah ya ingin menjatuhkan orang yang pernah menaikkan derajatnya. Aduh, gila, sakit. Lah ya itu masuk kategori manusia munafik ya. Jadi manusia yang tidak tahu balas budi, justru menyerang orang yang pernah menjatuhkan orang yang pernah mengangkat derajatnya. Iya kan? Panglima TNI itu memang ya kan dipilih oleh presiden tapi disetujui oleh DPR kan seperti itu. Jadi ada beberapa nama yang dikirimkan ke DPR kemudian dilakukan fit and proper test ya bla 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 begitu ya. Artinya kalau seorang panglima TNI, kalau seorang presiden tidak pernah mengajukan namanya, nggak bakal jadi panglima TNI. Artinya Jokowi itu sudah pernah menaikkan derajatmu dari seorang ya mungkin berpangkat jenderal gitu kan, tapi kan enggak panglima. Nah, diangkat menjadi seorang panglima. Ya memang akhirnya Pak Jokowi itu memecatmu karena mungkin kau tidak
Pak Jokowi menganggap kau itu nggak bisa kerja gitu, nggak bisa mengemban amanah jabatan sebagai Panglima TNI. Tapi ujung-ujungnya apa? Kau jatuhkan Pak Jokowi. Ya, ini masih kategori fitnah ya. Jadi saya mengatakan fitnah itu tidak keliru karena memang yang dibacotkan oleh mantan Panglima TNI ini belum teruji apakah benar ataukah salah. Maka sebelum itu bisa dibuktikan, maka saya mengatakan itu fitnah. Iya toh? Iya, coba ini kita dengar nih pendapatnya Pak Bolo ini ya kan, orang Jawa yang tinggal di Sumatera. Biasanya ngamuk-ngamuk nih ya. Coba kita dengarkan bareng-bareng. Ini dia. Jadi wajar kalau Gatot itu juga selentik saat itu. No. Jadi jangan dibolak-balikkan seakan-akan yang ini menjadikan Gatot itu diberhentikan dari jabatannya. Sementara kejadian yang Cilegon itu nggak diungkap oleh Gatot sendiri. Bola GSP, Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, Jenderal Bintang 4, iso-iso nih ngomong ke Pak Jokowi ngene iki jen blas nek menurutku ra ngadeg ra berkualitas. Wis jen iki piye bola Gatot iki. Ini ning acara resmi partai loh. Kalau nggak keliru partainya Amin Rais, Partai Umat. Bung Gatot, kalau kamu ngatakan kayak gitu, akhirnya tak pikir-pikir ya bener kalau Pak Jokowi itu memberhentikan kamu belum sampai purna tugasnya untuk diberhentikan dari Panglima TNI. Loh, buktinya kayak gini loh. Ngapa aku ngomong kayak bener bola ya? Contohnya ini, satu, di kesatuannya di TNI itu bolehkan nggak ngombro-ngombro kayak gitu? Itu kan sebenarnya hal yang ada di internal TNI. Itu pertama. Kedua, apakah salah kalau Panglima tertinggi untuk umpama ini benar loh ya, apa yang ngomongkan Gatot ini umpama benar. Apa salah kalau Pak Jokowi saat itu kan presiden, berarti kan Panglima tertinggi TNI Polri kan. Kalau umpama nyampaikan gitu itu benar atau salah? Coba kita lihat bolo ya. Si Gatot itu kayak gitu diomongkan di publik. Sementara moto kita ini kan pernah lihat zaman Presiden SBY Timur Pradopo itu loh, pagi masih bintang 2, siang bintang 3, malam bintang 4 diajukan oleh siapa itu Presiden SBY loh ke DPR untuk jadi apa itu kalau Timur Pradopo itu Kapolri kan. Nah itu hanya hitungan jam itu. Hanya hitungan jam dari bintang 2 ke bintang 4. Saya tahu wah apa Gatot itu koyo-koyo tapi tak pikir-pikir itu justru apa enggak malah nunjukkan ini ya kelemahan, kekurangan, kekerdilan berpikir kalau menurut saya gitu. Terus yang ketiga, Gatot ngatakan ini biar Pak Jokowi marah. Loh, kamu itu kan mantan Panglima TNI, kamu itu kan tentara. Jiwa nasionalisme tentaranya di sini kan harusnya masih. Walaupun kamu sudah tidak menjabat dan tidak aktif. Masa ngatakan biar marah gitu. Coba kata-katanya sangat sangat dangkal, sangat parsial dan sangat receh lah kalau menurut saya itu. Lah Pak Jokowi loh, lan cuman lihat bibirnya siapa itu Gatot ngomong gitu arep marah. Wow, kalau menurut saya jauh panggang dari api tot. Tuas kamu itu ngomong di mimbar sekelasnya acara partainya Amin Rais ya itu. Ngomongkan gitu kalau menurut saya wes nggak direken. Kalimatmu itu tot nggak bakal kereken oleh Pak Jokowi itu. Apalagi marah direken we nggak tahu toh direken itu. Nggak masuk reken. Sementara kamu ngomong seakan-akan itu sangat penting dan sangat bernilai itu. Sebenarnya enggak, saya yakin itu sama Pak Jokowi enggak direken, enggak masuk di itu enggak kalau menurut saya. Wes sangat. Keempat bola ya. Saya ini ya mohon maaf ya, akhir-akhir ini kan banyak beberapa purnawirawan yang begitu mudahnya mengatakan hal-hal terkait dengan kesatuannya. Sebenarnya kayak gini itu saya kan ndak ada ya darah ketentaraan itu kan ndak pernah juga kan itu.
Tapi mengapa boleh gitu loh. Wong kita aja orang yang sipil kan mengatakan seburuk-buruk tempatmu kerja, jangan pernah kau ludahi piring yang pernah engkau makan di piring itu. Kan ibaratnya kan kayak gitu. Lah Gatot itu apa? Itu seorang ludahi ngetrek, ngejret. Kalau menurut saya apakah ini nggak malah buka aib sendiri gitu. Kenapa seorang Panglima TNI saat itu, seorang purnawirawan bintang 4 sebegitunya? Lah itu kita orang sipil itu melihat kan, loh kok kayak ngene gitu. Sekarang yang kelima terkait dengan kerahasiaan institusi. Itu masuk ranah politik enggak? Walaupun itu terjadi di internalnya TNI. Kan ada nggak itu ketentuan hal-hal terkait dengan tersebut itu dibuka boleh setelah berapa tahun? Ini kan maksudnya itu mungkin kan gitu, ini dibuka maksudnya Gatot itu mungkin blauri wajah Pak Jokowi, diblauri dengan apa itu lombok apa kan gitu. Tapi kalau menurut saya ini berbanding terbalik. Justru kalau menurut saya ini adalah cara-cara Gatot yang nggak berkelas sama sekali kalau menurut saya kan gitu. Jangankan blauri muka Pak Jokowi, justru menunjukkan tingkat downnya, rendahnya seorang Gatot kalau menurut saya gitu loh. Coba dineng-neng boleh ya, coba dineng-neng seorang mantan Panglima TNI Jenderal 4 toh, kan gitu, purnawirawan, membuka aib yang ada di institusinya, terus niatnya biar Pak Jokowi selaku presiden Panglima tertinggi saat itu biar marah, kata loh. Piye no? Ono konstruk berpikirnya ini itu loh. Piye? Coba dinalar-nalar, nggak akan ketemu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Gatot mungkin wah ini hal yang akan sampaikan ke umum gitu. Biar apa? Biar mungkin orang itu semakin tidak percaya ke Pak Jokowi. Tapi kalau menurut saya ya, yakinlah justru nilai dan harga Gatot turun drastis dengan pernyataannya itu. Itu kalau menurut saya loh boleh ya. Kenapa? Karena kan coba kita lihat, Pak Jokowi bisa jadi saat jadi presiden, bisa jadi nguji Panglima TNI, bisa jadi ya memang benar punya prestasi untuk diajukan. Bisa jadi kita kan masih ingat Pak Jokowi tatkala kunjungan ke daerah sudah disiapkan jalan ini, Pak Jokowi lewat ini akhirnya menemukan jalan apa? Jalan yang buruk kan, menemukan jalan yang rusak kan. Nah ini kita kan tidak tahu gitu. Tapi Gatot kayaknya menyimpulkan sendiri langkah Pak Jokowi disimpulkan dengan pemikirannya sendiri. Dan itu premis-premis yang digunakan mungkin berbeda sehingga konklusinya nggak nyambung. Lawang saya yang orang sipil aja justru yang teringat itu kejadian HUT TNI tatkala Gatot ini menjadi Panglima TNI, yaitu HUT TNI di Cilegon itu. Coba wah itu kalau menurut saya ya kurang ajar. Kalau seandainya saya ini pimpinan, wah ini ya kurang ajar bocah ini selentrek wae. Jadi wajar kalau Gatot itu juga di apa itu selentrek saat itu. Jadi jangan dibolak-balikkan seakan-akan yang ini menjadikan Gatot itu diberhentikan dari jabatannya. Sementara kejadian yang Cilegon itu nggak diungkap oleh Gatot sendiri. Piye bola menurutmu? Komen ya. Ini loh bola, ini pernyataan si Gatot itu, mantan Panglima TNI Jenderal Bintang 4. Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek kan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak pernah saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Oke Bolot, tetap semangat, mantap, yes.
Nah, iya kan? Iya. Jangan dibolak-balikkan fakta itu. Jangan seolah-olah gara-gara itulah si mantan Panglima TNI itu dulu dipecat ya sebagai Panglima TNI. Tapi kau sadar diri gitu loh. Ada berapa kesalahan yang kau lakukan, ya kan? Yang menyebabkan seorang presiden itu mengambil keputusan lah orang ini tidak bisa dipertahankan, ternyata nggak bisa kerja gitu loh. Karena Pak Jokowi dulu juga pernah mengatakan dia ingin pergi ke Nduga ya, ke sebuah apa namanya itu, ke sebuah kabupaten di provinsi Papua, ya kan, yang aspal itu jalan aspal 1 meter aja nggak ada, ya kan. Tapi Pak Jokowi pernah bercerita bahwa ketika Pak Jokowi ini ingin berkunjung ke Nduga Papua itu dilarang oleh Panglima TNI. Saya menduga Panglima TNI yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu adalah orang yang barusan kita saksikan ini, ya kan? Dan juga politikus senior Partai Kebo pernah mengatakan, ya kan, bahwa pada saat ulang tahun TNI di Banten, ya kan, itu sangat kredit sampai presiden itu sampai ke acara itu naik ojek dan jalan kaki, bahkan ibu negara sampai lokasi acara itu setelah acara selesai. Macet, nggak karu-karuan, kredit, ya kan? Nah, itu salah dua ya kan, bukan salah satu, salah dua kesalahan. Ya, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Anda, makanya Anda dipecat. Jangan cari-cari alasan lain lah, ya. Ada aja ya. Lanjut. Lu merhatiin nggak, kita lagi di episode di mana apapun salahnya yang kena Pak Jokowi. Dan syukurnya kita punya Pak Jokowi yang tenang. Merespon setiap tuduhan yang ditujukan kepada dirinya, Pak Jokowi tetap tenang, senyum, tidak bikin gaduh. Karena respon tenangnya itu, mereka makin gerendengan. Dicari lagi, disenggol lah, Gibran. Enggak Jokowi, enggak Gibran. Sama-sama tenang. Mereka juga tambah kelimpungan. Ini gimana sih cara mukulin keluarga ini? Kalau emang lu memberikan pendidikan politik, harusnya lu masuk ke esensi kritisi kebijakan presiden hari ini. Bukan lu balik ke Pak Jokowi, Jokowi lagi. Gimana menurut lu, geng? Pak Jokowi yang sudah di hati masyarakat, udah tertancap nih di benak gue nih. Lu gak bisa cabut. Hanya gara-gara analisa-analisa yang lu so hebat itu. Menurut ini, merujuk ke sana, merujuk ke sini. Enggak, gue udah tahu. Lu tuh memang mau merontokkan Pak Jokowi itu doang. Lu coba cari kata-kata diksi yang wow, spektakuler. Nggak kena. Nah, ya. Lu hanya ingin merontokkan Pak Jokowi. Dan celakanya Pak Jokowi tidak pernah melakukan serangan balik. Yang melakukan serangan balik adalah orang lain gitulah, ya kan? Coba yang membongkar kacaunya ulang tahun TNI di Banten beberapa tahun yang lalu itu siapa? Kader senior Partai Kebo kan? Iya kan? Iya, kita sudah sama-sama ngelihat lah dalam beberapa video sebelumnya, ya kan? Iya, bukan Pak Jokowi sendiri yang membongkar. Kenapa dia memecat si mantan Panglima TNI tersebut, ya kan? Iya. Pokoknya sekarang itu tunjuk Jokowi, semua kesalahan itu kesalahan Jokowi. Tapi celakanya Jokowi itu nggak pernah jatuh walaupun dijatuh-jatuhkan. Keren Pak D. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.